Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhana Saputra. Saya salah satu dosen di program studi Sarjana Terapan Keperawatan Anestesiologi Universitas Medika Sudirman Cikarang. Saya terlibat dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk unsur pengajaran pada salah satu mata kuliah, yaitu metodologi keperawatan anestesiologi. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS, satu SKS teori dan satu SKS praktikum. Kemudian untuk deskripsi umum mata kuliah ini adalah membahas terkait dengan metodologi atau langkah-langkah dalam penyusunan asuhan keperawatan anestesiologi, mulai dari pengkajian, kemudian merumuskan masalah kesehatan, kemudian intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemudian beberapa referensi yang digunakan untuk mendukung proses perkuliahan yaitu bersumber dari buku, kemudian jurnal penelitian. Salah satunya bisa digunakan juga adalah hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sudah saya lakukan. Kemudian untuk metode perkuliahan pada mata kuliah metodologi keperawatan anestesiologi ini, untuk teori berupa diskusi tanya jawab, kemudian telaah diri. Untuk kegiatan praktikum berupa seminar, kemudian studi kasus, dan program blast learning, baik kegiatan yang dilaksanakan di kelas maupun di laboratorium. Untuk komponen penilaian ada 4 unsur: UTS sebanyak 30%, UAS 30%, penugasan 20%, dan praktikum 20%. Baik, pada video pembelajaran yang akan kami praktikkan masuk di pertemuan yang ke-9. Di pertemuan yang ke-9 ini akan membahas terkait dengan rencana intervensi yang akan dilakukan oleh mahasiswa sarjana terapan keperawatan anestesiologi, baik nanti di tatanan pelayanan kesehatan di luar rumah sakit maupun di dalam rumah sakit dalam lingkup pre-anestesi, intra-anestesi, dan pasca-anestesi. Setelah minggu lalu mahasiswa mempelajari langkah pengkajian, anamnesis, kemudian dilanjutkan dengan merumuskan masalah kesehatan. Langkah ketiga yang merumuskan intervensi dalam asuhan keperawatan anestesiologi. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah luar biasa. Baik, terima kasih. Hari ini hadir semua untuk mata kuliah kita? Hadir. Baik, ada 38 mahasiswa semua hadir ya? Siang ini kita akan melanjutkan untuk mata kuliah metodologi keperawatan anestesi untuk muatan teori ya. Nanti siang kita lanjutkan untuk muatan praktikumnya. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan pemahaman kepada kita. Berdoa, dipersilakan. Berdoa cukup? Baik, siang ini kita masuk di pertemuan yang ke-9 ya. Untuk pertemuan yang ke-9 ini kita akan mempelajari terkait dengan rencana intervensi dalam asuhan keperawatan anestesi ya. Di pertemuan yang lalu, minggu lalu, kita sudah mempelajari terkait dengan masalah kesehatan dalam keperawatan anestesi. Asuhan keperawatan anestesi itu ada 5 langkah yang harus diterapkan, begitu ya. Mulai dari pertama, pengkajian, yang kedua, kesehatan, yang ketiga, yang keempat, implementasi. Terima kasih. Nah, sebelum mulai masuk untuk materi yang hari ini kita akan pelajari ya, rencana intervensi, kita refresh dulu. Apa itu masalah kesehatan dalam anestesi? Boleh perwakilan mahasiswa repat barangkali. Kira-kira apa definisi masalah kesehatan anestesi? Silakan. Silakan, ada yang bisa jawab.
Oke, baik, silakan. Pak izin menjawab ya Pak, menurut dari hasil catatan saya dari minggu kemarin itu merupakan pernyataan yang menggambarkan respon pasien aktual dan risiko komplikasi akibat tindakan anestesi. Situasi lainnya atau penyakit yang diselesaikan dengan ASKAN secara mandiri dan kolaborasi atau rujukan pelimpahan tugas. Oke, baik, terima kasih. Kasih aplaus buat teman. Baik, jadi masalah kesehatan itu adalah pernyataan yang menggambarkan respon pasien, ya, baik secara aktual maupun beresiko komplikasi. Langkah selanjutnya sebagai penata anestesi profesional, ketika sudah mengetahui, ya, gambaran masalah kesehatan yang dialami oleh pasien, ya, penata anestesi itu selanjutnya merencanakan intervensi terhadap masalah yang dialami pada pasien tersebut. Bagaimana langkahnya? Langkahnya bisa dengan tujuan untuk mengatasi, untuk mencegah, bahkan untuk mengurangi masalah kesehatan yang tadi dikeluhkan oleh pasien. Beberapa tahapan atau langkah, ya, yang bisa dilakukan oleh penata anestesi dalam memberikan intervensi. Yang pertama, menentukan prioritas masalah, ya. Ketika masalah kesehatan yang, ya, ditemukan pada pasien, masalah kesehatannya banyak, gitu ya. Misalnya pada kasus pasien dengan penyakit terminal, kasus dengan pasien komplikasinya banyak, otomatis masalah kesehatan yang muncul juga akan banyak. Nah, bagaimana untuk bisa menentukan prioritasnya? Ada 3 langkah untuk bisa menentukan prioritas masalah kesehatan. Yang pertama, berdasarkan skala yang paling mengancam. Yang kedua, yang paling mengancam status. Dan yang ketiga, yang paling mengancam perilaku. Ini poin pertama. Poin yang kedua, menentukan tujuan. Nah, di dalam buku standar asuhan keperawatan anestesi, di sana dijelaskan tujuan daripada, ya, dilakukannya rencana intervensi. Misalnya kita ambil kasus apa yang paling mudah kita temukan atau kita jumpai, misalnya nyeri, ya. Kasus yang kita ambil misalnya nyeri. Nah, untuk menentukan tujuan, ya, pada masalah kesehatan nyeri, ya, di sini di pedoman sudah disampaikan tujuan setelah dilakukan, gitu ya, asuhan keperawatan anestesi, ya, dengan masalah kesehatan nyeri, ya, harapannya nyeri teratasi atau berkurang, ya. Apa indikator nyeri berkurang atau teratasi? Misalnya secara subjektif pasien mengatakan tidak nyeri, ya, atau menyatakan nyeri berkurang. Atau data objektifnya apa? Skala nyerinya. Skala nyerinya misalnya atau menjadi tidak nyeri dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, itu langkah-langkahnya yang bisa kita lakukan di tahap rencana intervensi. Kemudian langkah yang terakhir, memilih rencana intervensi sesuai dengan standar profesi penata anestesi. Memilih rencana intervensi sesuai dengan standar. Di buku pedoman asuhan keperawatan anestesi, di sana sudah dituliskan dengan jelas, ya, di setiap masalah kesehatan yang diangkat itu sudah disertai dengan rencana intervensinya. Misalnya tadi kita ambil masalah kesehatannya, kasusnya apa? Nyeri. Nah, di buku asuhan tersebut, untuk rencana tindakan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, lakukan pengkajian nyeri secara menyeluruh. Gimana teknik melakukan pengkajian nyeri? Ada yang masih ingat? Ya, harus dikaji P-nya, Q-nya, R-nya, S-nya, T-nya. Ya. Oke, kemarin kita sudah mempelajari, ya, bagaimana cara melakukan pengkajian nyeri dengan teknik TQRST, ya. Oke, kemudian yang kedua,
observasi reaksi nonverbal dari ketidaknyamanan. Pasiennya gelisah, gitu ya. Pasiennya memegangi area yang nyeri dan lain sebagainya. Kemudian ajarkan tentang teknik non farmakologis. Kalau teknik non farmakologis itu apa artinya? Di sini dijelaskan misalnya dengan teknik relaksasi. Nah, mahasiswa sekalian, banyak jenis tindakan relaksasi yang bisa dilakukan untuk mengurangi nyeri. Salah satunya dengan teknik relaksasi autogenik, gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Ini kebetulan Bapak melakukan pengembangan riset, penelitian dan pengabdian terkait dengan relaksasi autogenik. Nanti hasilnya bisa kita lihat. Terakhir, kalau dengan teknik relaksasi tidak bisa teratasi, sebagai penata anestesi atau tenaga kesehatan bisa melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Misalnya apa? Kolaborasi dalam pemberian obat analgesi. Ya, jadi itu penting. Nah, ini menarik, ya. Ini hasil riset Bapak yang Bapak lakukan di tahun 2023. Ini hasil penelitiannya sudah terpublikasi di jurnal bereputasi, ya. Waktu itu Bapak melakukan riset dengan judul penurunan nyeri kepala melalui teknik relaksasi. Ini skopnya, lingkupnya di masyarakat. Artinya ini berarti lingkup di luar area rumah sakit. Jadi tenaga kesehatan itu bisa menjalankan perannya luas aspeknya, tidak melulu harus di rumah sakit. Di masyarakat pun bisa menjalankan peran. Salah satunya ini. Jadi ini subjek penelitiannya adalah masyarakat dengan penderita hipertensi. Kenapa Bapak ambil hipertensi? Karena dari data statistik yang Bapak dapatkan, prevalensi kejadian hipertensi ini setiap tahun terus meningkat. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di negara yang berkembang, di negara yang maju pun sama. Jadi tingginya angka kejadian hipertensi ini menjadi landasan Bapak kenapa Bapak melakukan penelitian ini, gitu ya. Dan dari konsep manifestasi klinis, begitu ya, keluhan umum yang paling sering disampaikan oleh penderita hipertensi itu adalah nyeri kepala, nyeri tengkuk, pandangan kabur. Nah, bagaimana cara melakukan tindakan untuk mengurangi nyeri kepala dengan non farmakologis, yaitu dengan melakukan tindakan relaksasi autogenik. Hasilnya bagaimana? Setelah dilakukan penelitian, ya, responden yang rutin, ya, melakukan relaksasi autogenik, ya, sesuai dengan SOP, ya, sistematis, sedang, ya, menjadi ringan, ya. Nah, ini semua hasilnya sudah terpublikasi, ya, nanti bisa dicek kembali. Kemudian, nah ini hasil penelitian ini Bapak lanjutkan kembali di kegiatan pengabdian. Artinya ini Bapak implementasikan, ya, penerapan relaksasi autogenik, ya, pada pasien hipertensi di masyarakat di wilayah kita. Respondennya ini Bapak ambil sebanyak 30 responden dengan melibatkan responden yang berbeda dengan penelitian. Jadi hasil penelitian kemarin Bapak implementasikan ke dalam kegiatan PKR. Luarannya apa? Luarannya terbit juga buku saku relaksasi autogenik bagi penderita hipertensi dan standar operasional prosedur SOP. Jadi masyarakat nanti bisa merasakan hasilnya lewat buku saku dan SOP nanti. Ini juga sudah tercatat di catatan pencatatan hak cipta. Jadi ini bisa digunakan oleh masyarakat sekitar yang memang membutuhkan tindakan relaksasi. Ya, jadi kita kembali lagi. Intervensi ini nanti bisa kita gunakan salah satu alternatif, ya, untuk mengurangi nyeri pada pasien. Baik, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Ya. Tapi di
pertemuan selanjutnya di kegiatan praktikum. Bapak sudah siapkan ilustrasi kasus. Nanti dari kasus tersebut Bapak minta berkelompok untuk bisa menelaah kira-kira masalah kesehatan yang muncul dari kasus tersebut apa, dan rencana intervensi yang bisa dituangkan oleh Anda sebagai calon penata itu apa. Ya, nanti bisa merujuk kepada pedoman penulisan hasil organisasi. Baik Bapak Kakak, itu untuk materi kita siang hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Sampai ketemu nanti siang untuk kegiatan praktikum ya. Kita banyak diskusi, nanti kita praktek, kita presentasikan. Itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.